Pernah kepikiran nggak sih dulu tokoh-tokoh bangsa kayak Soekarno atau Tan Malaka bukan hanya baca tetapi juga nulis buku-buku yang isinya penuh ide besar tentang keadilan, perubahan, dan rakyat. Buku-buku itu sempat dilarang beredar pada masanya karena dianggap berbahaya. Di tengah hiburan digital, apakah mahasiswa masih perlu untuk membaca buku-buku kayak gitu? Kenalkan, nama aku Hazel dari Kesejahteraan Sosial Angkatan 2022. Bang Ahmad Ongga, Prodi Ilmu Sejarah, Angkatan 22 Bang. Fahmi Ramadan, Prodi Ilmu Sejarah Stambuk 2022. Nama aku Tari, aku dari Prodi Kesejahteraan Sosial, aku Stambuk 2023. Semakin berkembangnya zaman, aku rasa perlu kita semakin banyak membaca buku-buku kiri ya. Yang pertama, kita semakin mengasah keprogresifan pemikiran kita, dan juga kita dari perspektif kiri ini juga bisa memandang dari berbagai macam hal gitu. Pada dasarnya jika kita ingin menentang ketidakadilan itu dan ingin mewujudkan kesetaraan itu, kita harus lebih mendekatkan dan mengakrabkan diri dengan membaca buku-buku yang seperti itu gitu. Kalau kita baca buku itu nambah ilmu pengetahuan. Jangan buku kiri aja juga sih sebenarnya. Mahasiswa ini sebagai agen perubahan ya. Jadi kita itu nggak harus ngikut arus saja gitu. Jadi buku-buku kiri ini kayak membuat kita itu memandang dunia itu dari sudut pandang yang berbeda. Kayak kita itu harus care, harus peduli sama yang ada di sekitar kita, kayak ketimpangan sosial dan bahkan sejarah-sejarah yang kadang-kadang itu nggak dijelaskan di kelas-kelas gitu. Mungkin Madilog. Kebetulan nih saya ada bawa buku ya, karyanya Pramudia Anantatur, judulnya itu Anak Semua Bangsa. Nah, jadi buku ini tuh merupakan bagian kedua dari tetralogi buku Pulau Buruk, yang mana buku ini tuh melanjutkan kisah Minke yang merupakan seorang terpelajar pribumi di masa kolonial, di mana itu dia itu mulai menyadari adanya itu ketidakadilan sosial dan juga politik dalam masyarakat Indonesia pada masa itu. Di buku ayat-ayat kiri, yang kedua ini dari penjara ke penjara Tan Malaka, lalu juga ada buku dari Franz Magnis. Mengapa perempuan lebih baik bercinta di bawah sosialisme? Jadi di sini lebih menekankan gimana sih jahatnya kapitalisme ini membunuh hak dan martabat dan ketubuhan seorang perempuan itu. Kalau kita membaca buku itu adalah bentuk perlawanan juga kan. Anak-anak muda itu banyak yang lebih suka scroll TikTok gitu dibandingkan baca buku gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat itu baca buku ini itu kita kayak lebih memperdalam lah pengetahuan kita. Semakin kita menghadapi zaman-zaman yang akan hancur ini, tentunya akan sangat membutuhkan ideologi-ideologi yang saya rasa harus mempertahankan ideologi-ideologi untuk mempertahankan satu pilar-pilar bangsa. Sekian Tama episode 4 kali ini, sampai jumpa di episode Tama selanjutnya.